4 anggota dewan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, saya belum menemukan apa suara-suara dia itu tuh masyarakat Bangkalan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Ghazali di Teras Akademus. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi DPR, karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui apa dan bagaimana fungsi DPR sebenarnya ini. Kita akan mengupas tuntas, mengupas tajam apa dan bagaimana fungsi DPR itu yang sebenarnya di Indonesia ini, bersama rekan saya Mas Fadli. Mas Fadli, ini ada banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya apa fungsi DPR itu. Ya, kalau secara undang-undang ada 3 yang harus menjadi fungsi dari DPR itu sendiri. Pertama misalnya legislasi, pembuatan undang-undang. Yang kedua misalkan penganggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Itu fungsi utama dari DPR menurut undang-undang ya. Tapi kalau kita lihat faktanya, bahkan bukan baru-baru ini, mulai dulu ketika kita lihat DPR justru tidak ada yang melakukan hal yang seperti itu. Justru sebagian besar menjadi juru bicara pemenang atau juru bicara presiden. Ini gimana Mas Fadli melihatnya itu? Ya, politik kita ini kan kacau ya, mulai dari tingkat pusat sampai penjuru desa ini. Banyak itu DPR terpilih secara umum itu menurut saya hanya ada 2 faktor gitu. Pertama faktor uang, yang kedua faktor relasi. Sehingga kita tidak bisa melihat mana yang betul-betul representatif untuk rakyat. Nah, cara-cara seperti itu terus berlangsung hingga hari ini, dan akibatnya adalah mereka sulit untuk menjadi aspirasi rakyat, aspirator dari masyarakat itu sendiri. Berarti jika melihat fakta yang terjadi saat ini, DPR itu justru mewakili dan menjadi juru bicara pemerintah, bukan sebagai aspirasi rakyat, Mas Fadli. Persoalannya begini, jika dia misalnya tidak mampu melakukan pengawasan ya terhadap apa yang dianggarkan, maka dia kesimpulannya apa? Misalkan dia misalnya juru bicara pemerintah misalkan, atau partner pemerintah itu. Atau partner, kesimpulannya kan begitu misalkan. Tapi kebiasaannya kalau sudah menjadi koalisi kan sudah terbiasa mulai dulu ini menjadi pembela pemerintah, menjadi juru bicara pemerintah, bukan sebagai kontroling terhadap pemerintah. Ya, disitulah apa namanya ngawurnya DPR itu di situ. Ngawur DPR itu. Ngawur dan ngaconya DPR itu. Apalagi misalnya DPR yang proses pemilihannya penuh dengan kecurangan yang cukup besar gitu. Yaitu salah satunya adalah dengan money politik, terus dengan mencuri suara-suara. Nah, di Madura ini misalkan masyarakat yang betul-betul memilih itu siapa itu? Tidak banyak ya? Ya, tidak banyak kalau saya perhatikan. Ketika saya buka-buka di media sosial itu, banyak yang tersandar terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Dia hanya menjadi perpanjangan tangan partai politik daripada menjadi aspirasi rakyat. Kalau kita lihat di podcastnya Bambang Pacul itu, ketika Pak Mahfud MD mau mengajukan tentang undang-undang perampasan aset itu, jawabannya Bambang Pacul seperti apa? Saya setuju Pak Mahfud melaksanakan pembuatan undang-undang perampasan aset asalkan ketua umum. Artinya politisi-politisi DPR ini itu tergantung bagaimana ketua umum ini menyetingnya. Nah, kalau seperti itu, ini bukan aspirasi rakyat dong, ini aspirasi partai kalau seperti itu. Bagaimana Mas Fadli melihat ini? Yaitu umum itu
sudah terjadi di semua partai berarti? Iya, hampir di seluruh partai itu, dan banyak juga yang mengkritisi soal itu, baik itu LSM, terus civil society, akademisi, bahkan masyarakat awam pun misalnya melalui podcast-podcastnya itu banyak yang mengkritisi soal itu. Tiga fungsi tadi itu hampir atau nyaris hilang dari DPR itu sendiri. Karena ya itu tadi banyak faktor-faktor yang melatar belakangi hilangnya fungsi tadi itu. Fungsi DPR tadi itu ya. Lalu kalau kita sebagai generasi muda ini tahu bahwa sebagian besar fungsi DPR ini sudah tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 ini, bagaimana langkah kita? Apakah kita akan membiarkan ataukah bahkan perlu untuk evolusi sistem di Indonesia ini? Kalau kita bangsa Indonesia ini misalnya mengharapkan keadilan, mengharapkan tatanan sosial yang bagus, mengharapkan sistem yang bagus, kita harus bergerak bersama, terutama orang-orang yang mengerti persoalan di bidang itu, mahasiswa misalnya, gerakan-gerakan sipil, mahasiswa, akademisi, bahkan tokoh-tokoh agama harus melakukan perlawanan atau bahkan apa namanya yang disebut dengan revolusi, walaupun dalam konteks ini bukan revolusi fisik ya, tapi revolusi sistem, revolusi paradigma. Gitu. Misalnya revolusi paradigma itu bahwa politik itu misalnya bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan penguasa, bukan kepentingan individu, tetapi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya DPR ini sebenarnya butuh kontrol, dan yang harus mengkontrol ini adalah rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, agar sesuai dengan fungsi tiga fungsi tadi itu ya. Harus, kalau tidak melakukan itu ya kita harus melakukan protes besar-besaran. Protes besar-besaran. Ya, bahkan kalau bisa dia harus mundur. Ngapain kan dapat jatah gaji, terus misalkan tunjangan fasilitas lain-lain itu ratusan juta itu. Dan itu sementara kinerjanya kinerjanya untuk masyarakat itu nol misalnya. Gitu ya itu harus mundur dia, mereka seperti itu. Tapi itu kan semata-mata salahnya dewan, Mas Fadli, karena ketika masyarakat memilih dewan baik dengan money politik seperti yang dijelaskan tadi itu, masyarakat kan mengharapkan feedback yang berupa proyek misalkan seperti itu. Nah, kalau saya itu melihat dari paling tidak itu dari prosesnya ya. Dari prosesnya ya. Artinya begini, orang-orang yang harus direkrut oleh partai politik itu orang yang punya kapasitas, orang yang hebat, orang yang berintegritas. Itu paling urgent menurut saya. Nah, ini nggak dilakukan. Persoalannya kenapa misalnya lebih dalam lagi misalnya dikejar. Kenapa partai politik itu merekrut asal-asalan gitu ya. Itu karena partai politik itu layaknya pasar, siapa banyak pengikutnya gitu aja. Bukan persoalan kualitas tapi persoalan kuantitas. Kuantitasnya. Disitulah partai itu yang harus dibenahi. Yang harus dibenahi. Konsekuensinya akhirnya mereka itu yang jadi DPR nantinya itu tidak melakukan tiga fungsi tersebut. Kalau saya coba tarik ke Madura ini ya kan, kita adalah orang Madura. Kalau tidak salah di Madura ini ada 8 anggota DPR. Kemudian di Bangkalan kalau nggak salah ada 4 ya. Apa sejauh ini fungsinya bagi orang Madura, sejauh pengamatan Mas Fadli ini? Menurut saya DPR Dapil Madura ini sama sekali belum ada fungsi yang menonjol. Apa aspirasi yang dibawa oleh DPR kita Madura ini untuk kepentingan masyarakat Madura? Misalkan nih, infrastruktur ini di perdesaan ini, di desa-desa di mana-mana hancur misalnya. Terus pendidikan, infrastruktur pendidikan juga hancur misalnya. Terus kemiskinan masih juga lebih parah lagi gitu. Terus Dewan yang 8 ini ngapain gitu selama ini? Terus dia kunjungan kerjanya itu mestinya kan dia melibatkan, misalnya bukan hanya melibatkan kelompoknya dia,
tetapi melibatkan tokoh masyarakat, terus LSM, pesantren, terus misalnya orang-orang yang betul-betul punya kepentingan bersama, itu misalnya siapa, misalnya aktivis misalkan, itu perlu dilibatkan untuk menjadi semacam partner musyawarahnya itu. Nah sekarang dia musyawarahnya dengan siapa? Musyawarahnya sama musyawarah sembunyi-sembunyi. Dengan tim-timnya tadi itu ya? Iya, tim-tim suksesnya dia. Tapi kan memang Dewan itu adalah lembaga politik. Jadi wajar kalau Dewan ini kemudian turun ke dapilnya, dia hanya mengayomi tim yang mendukung dia. Iya. Itu kan wajar Mas Fadli, karena DPR adalah lembaga politik. Iya, lembaga politik, tapi bukan lembaga politik yang substantif. Nah, saya mengamati 4 anggota Dewan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, saya belum menemukan apa suara-suara dia itu tuh masyarakat Bangkalan. Aspirasinya. Iya. Terhadap masyarakat Bangkalan. Iya, justru masyarakat Bangkalan ini banyak misalnya melimpahkan persoalannya itu kepada LSM atau aktivis. Karena apa? Padahal dia representasi dari rakyat Bangkalan itu. Kenapa nggak merujuk ke dia? Dia kan tinggal di Jakarta sana, pulangnya ke sini cuma ada kepentingan misalkan. Ada kepentingan kelompoknya. Nah, yang ditemuin itu. Coba misalnya buka forum diskusi antara DPR itu dengan masyarakat umum ini seluas-luasnya, sehingga apa yang dilakukan dia itu untuk masyarakat Madura atau Bangkalan khususnya misal betul-betul diketahui oleh publik secara transparan. Nah nanti apa saja yang diaspirasikan oleh mereka itu untuk masyarakat Madura itu dipresentasikan ke masyarakat itu. Saya mengaspirasikan tentang bedah rumah misalnya. Saya mengaspirasikan tentang bansos misalnya. Saya mengaspirasikan tentang dana pendidikan untuk Bangkalan sekian misalkan. Dia kan nggak pernah begitu. Tiba-tiba muncul di berita ketemu forum-forumnya mungkin di kota Bangkalan sana aja itu. Coba bikin misalnya kunjungan kerjanya taruh di pelosok desa di mana gitu ya. Sehingga masyarakat itu menyaksikan sendiri gitu kalau memang dia itu wakil rakyat. Nggak tahu kalau memang dia itu wakil kelompoknya. Bila dia itu hanya menemukan tim-timnya saja berarti dia wakil kelompok. Bukan wakil rakyat. Kalau memang dia itu wakil rakyat maka harus menemui yang di pelosok-pelosok itu. Pelosok-pelosok itu ya. Yeah. Jadi menurut Mas Fadli, anggota Dewan di Madura ini masih belum menjalankan fungsi yang belum menjadi inspirator bagi masyarakat Madura. Menurut saya belum memenuhi itu ya. Bahkan terkesan mereka itu bermain-main proyek. Bermain proyek ya. Iya, jadi jika misalkan mereka bermain proyek berdalih bahwa ini aspirasi dari dapil saya untuk masyarakat, kan bisa juga itu Mas Fadli. Iya, misalnya aspirasinya itu aspirasi yang transparan, misalnya aspirasi di bawah meja gitu. Iya. Itu. Coba misalnya tunjukkan kepada masyarakat Madura ini yang dikerjakan saya nih untuk masyarakat Madura. Iya. Itu kenapa misalnya selama ini tidak terjadi semacam publikasi apa yang mereka kerjakan. Ada apa sebenarnya itu? Iya. Itu perlu dipertanyakan bagi anggota Dewan, terutama di wilayah saya ini Bangkalan yang 4 orang itu. Ngapain aja untuk masyarakat Bangkalan 4 anggota Dewan itu? Tidak jelas ya? Nggak jelas. Tidak jelas ya? Iya. Dan tidak melaksanakan fungsinya. Iya, saya belum melihat itu. Iya. Pernah melihat itu misalnya soal bedah rumah gitu ya. Tetapi misalnya beritanya itu saya belum puas dengan yang diberitakan. Misalnya dia berani misalnya menyatakan ini anggarannya sekian harus diberikan langsung kepada masyarakat, tidak boleh ada yang misalnya begitu. Jika ada yang
misalnya macam-macam dengan proyek ini, lapor kepada saya karena saya sebagai aspiratornya, kan begitu. Karena dia sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Iya, dari proyek menurut tersebut. Undang-undang tadi itu ya. Jika tidak melakukan itu, berarti dia bermasalah. Bermasalah. Kenapa bermasalah? Kita perlu teliti bersama. Salah satunya tadi karena tidak boleh diam kita ya. Iya. Baik, yang terakhir mungkin Mas Fadli, ketika melihat disfungsi dewan atau bahkan melampaui itu, cenderung berperilaku yang tidak etis, maka bagaimana langkah kita sebagai generasi muda menyikapi hal ini? Ya, kita nanti bikin semacam, menurut saya ya, sebagai orang yang bisa dikatakan bergerak di bidang masyarakat ya, advokasi sosial walaupun skala kecil sebenarnya. Ya, kita harus melakukan perubahan di dalam sistem itu nanti. Sistem. Iya, artinya begini, orang-orang yang betul-betul punya minat, punya konsentrasi untuk mewakili suara-suara orang Madura, misalkan, dia yang akan dicalonkan menjadi DPR tersebut, wakil rakyat. Selama ini siapa coba misalnya? Track recordnya DPR yang sekarang ini jadi apa? Seperti apa misalkan? Apakah dia itu hanya gabung kepada partai politik tertentu dan punya duit, terus punya relasi terhadap kekuatan tertentu, kemudian jadi DPR, atau seperti apa? Yang perlu diperhatikan oleh publik, bahwa publik itu harus sadar bahwa DPR itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari suara rakyat. Ya, itu yang dimaksud wakil wakil rakyat. Baik, terima kasih Mas Fadli atas pendapat-pendapatnya yang mencerahkan kita. Teman-teman sekalian, menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga controlling atau pengawasan. Banyak dewan yang tidak melaksanakan fungsi tersebut. Kita sebagai generasi muda tentu tidak boleh diam, harus menjadi pengawas terhadap keberlangsungan anggota dewan itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengawasi? Kalau bukan sekarang, mulai kapan kita akan mengawasi? Terima kasih, bersama saya Ahmad Losadi di Teras Akademus. Sampai berjumpa di segmen berikutnya.